Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Anggraini, program studi S1 Farmasi Stikas BTH Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metabolisme obat. Metabolisme obat adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat oleh organisme hidup. Pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Proses metabolisme obat merupakan salah satu hal penting dalam penentuan durasi dan intensitas khasiat farmakologis obat. Metabolisme obat sebagian besar terjadi di retikulum endoplasma sel-sel hati. Selain itu, metabolisme obat juga terjadi di sel-sel epitel pada saluran pencernaan, paru-paru, ginjal, dan kulit. Di sini ada metabolisme fase 1 dan fase 2. Reaksi biotransformasi obat diklasifikasikan menjadi reaksi fungsionalisasi fase 1 dan reaksi biosintesis atau konjugasi fase 2. Reaksi fase 1 merupakan pemasukan gugus fungsi pada molekul induk. Reaksi fase ini biasanya berakibat pada hilangnya aktivitas farmakologis obat. Namun, ada juga yang tetap memperhatikan berlangsungnya aktivitas atau peningkatan aktivitas. Selanjutnya, reaksi konjugasi fase 2, yaitu menyebabkan pembentukan ikatan kovalen antara gugus fungsi pada senyawa induk atau metabolit fase 1 dengan turunan endogen asam glukuronat, sulfat, glutation, asam amino, atau asetat. Reaksi dalam proses metabolisme obat, yaitu yang pertama ada reaksi perombakan. Contohnya ada oksidasi. Oksidasi alkohol, aldehid, asam, dan jatidat arang dioksidasi menjadi CO2 dan air. Sistem enzim oksidatif terpenting di dalam hati adalah sitokrom P450 yang bertanggung jawab terhadap banyaknya reaksi perombakan oksidatif. Yang selanjutnya ada reduksi. Misalnya, klorahidrat direduksi menjadi trikoretanol, vitamin C menjadi dehidroskorbat. Hidrolisa, misalnya molekul obat mengikat suatu molekul air dan pecah menjadi dua bagian. Misalnya penyabunan ester oleh esterase, gula oleh karbohidrase, dan asam karbamida oleh amidase. Selanjutnya ada reaksi penggabungan atau konjugasi. Molekul obat bergabung dengan suatu molekul yang terdapat di dalam tubuh sambil mengeluarkan air. Misalnya ada asetylisasi asam cuka mengikat gugus amino yang tak dapat dioksidasi, sulfatasi, glukuronidasi, dan metilasi. Sulfatasi ini asam sulfat mengikat gugus OH fenolik menjadi ester. Glukuronidasi asam glukuronat membentuk glukuronida dengan cara mengikat gugus OH. Yang terakhir ada metilasi. Molekul obat bergabung dengan gugus CH3 misal nikotinamid dan adrenalin menjadi derivat metilnya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan biotransformasi obat. Yang pertama ada konsentrasi. Kecepatan biotransformasi akan bertambah bila konsentrasi obat meningkat. Hal ini berlaku sampai titik di mana konsentrasi menjadi demikian tinggi hingga seluruh molekul enzim yang melakukan pengubahan di tempat terus-menerus oleh molekul. Yang kedua ada fungsi hati. Pada gangguan fungsi hati, metabolisme dapat berlangsung lebih cepat atau lebih lambat sehingga efek obat akan lebih lemah atau lebih kuat. Yang ketiga ada usia. Contohnya, pada bayi yang baru dilahirkan, semua enzim hati belum terbentuk lengkap sehingga reaksi metabolismenya lebih lambat. Yang keempat ada manula. Mengalami kemunduran pada banyak proses fisiologis, misalnya fungsi ginjal, enzim-enzim hati yang berkurang, yang dapat menyebabkan terhambatnya biotransformasi yang sering berefek keracunan. Yang kelima ada faktor genetis. Ada orang yang tidak memiliki faktor genetis tertentu, misalnya enzim asetylisasi sulfadiazin, akibatnya perombakan obat ini menjadi lebih lambat. Yang terakhir ada penggunaan obat lain. Contohnya banyak obat yang bersifat lipofil dapat menstimulir pembentukan dan aktivitas enzim hati. Hal ini disebut induksi enzim dan yang menghambat enzim disebut inhibitor enzim. Lanjut, di sini ada ekskresi obat. Ekskresi suatu obat dan metabolitnya menyebabkan penurunan konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh. Ekskresi dapat terjadi pada sifat psikokimia, bobot molekul, harga pKa, kelarutan, tekanan uap.
Ekskresi ini dapat berlangsung melalui kulit, ASI, empedu, dan paru-paru. Selanjutnya ada metabolisme vitamin B12. Vitamin B12 ini berfungsi sebagai suatu kofaktor untuk beberapa reaksi-reaksi biokimia penting pada manusia. Kekurangan vitamin B12 akan menyebabkan anemia, gejala-gejala gastrointestinal, dan abnormal neurologis. Kekurangan vitamin B12 pada orang dewasa, terutama pada orang dewasa usia lanjut, yang disebabkan oleh absorpsi yang tidak normal dari vitamin B12 dalam makanan. Secara relatif merupakan suatu yang umum dan merupakan gangguan yang mudah diobati. Di sini struktur kimia vitamin B12. Vitamin B12 ini terdiri atas satu cincin yang irit dengan atom kobalt. Pusatnya terikat pada suatu nukleotid. Berbagai kelompok organik mungkin terikat secara kovalen pada atom kobalt dengan membentuk kobalamin yang berbeda. Sumber pokok vitamin B12 ini berasal dari sintesa mikroba. Vitamin tersebut tidak disintesis oleh hewan atau tumbuhan. Selanjutnya, sumber vitamin B12 ini utama di dalam diet secara mikrobial dari vitamin B12 dalam daging, khususnya hati, telur, dan produk-produk dalam susu. Yang terakhir ada farmakokinetik. Farmakokinetik dari vitamin B12 ya. Kekurangan vitamin B12 ini pada manusia sangat sering disebabkan oleh absorbasi vitamin B12 sebagai akibat hilangnya faktor intrinsik atau hilangnya malfungsi dari mekanisme absorpsi spesifik dalam ileum distal. Defisiensi gizi jarang terjadi namun dapat dilihat pada vegetarian yang ketat setelah mengonsumsi daging, telur, atau produk susu selama bertahun-tahun. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.